Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim. Amma ba'du. Taib nahnu min majmu'ah asaminah. Nurid an-nashrah lakum bimada ilmu tauhid. Al-mutakallimul awal wa hiya nihayah wasani adin tamam wasalis sabna wal akhir ana nafsi. Taib ila mutakallimul awal wa hiya uhtina nihayah. تفضلي أختي. نعم شكرا لإعطاء الوقت. الآن أريد أن أبحث في مفهوم المعاني. مفهوم المعاني صفات المعاني هو صفات وجودية تقوم بذاته تعالى لازمة لها لزوما لا يقبل الانفكاك ووجوب الصفات المعاني ذاتي لها. نعم بعده اختلف العلماء صفة المعاني من كبريات المسائل التي وقع فيها خلاف بين العلماء فبعد أن أجمعوا على أنه تعالى قادر عالم مريد حي سميع بصير متكلم اختلفوا. النقطة الأولى فذهبت المعتزلة إلى إنكار هذه الصفات فنفوا المعاني وأثبتوا المعنوية. والنقطة الثانية وذهب هشام بن الحكم إلى إثباتها على أنها معان محدثة. والنقطة الثالثة وأثبتها سليمان بن جرير على أنها معان لا توصف بالوجود ولا بالعدم. وبالتالي ذهب أهل السنة إلى إثباتها على أنها صفات قائمة بذاته تعالى. ثم بعد طرق ثبوت صفات المعاني. الأول يعني الدليل الشرعي ثم الدليل العقلي والثالث الدليل اللغوي. نعم ربما هذا مني وأعطي الفرصة لرئيس الجلسة. طيب شكرا أختنا نهاية. نحن إلى متكلم بعد ها وهو أخي أدين تمام فعليه تفضل. Ya, syukran li Raisul Jalsah. Nahnu ila albas sifatul qudrah. Samir. Samir badah. Ta'rifu sifatul qudrah. Al-qudratu fil lughati al-quwwatu wal istita'ah wa minhu qawlu ta'ala qala law anna li bikum quwwatan aw awi darakun syadid. Jadi ta'rif dari sifat qudrahnya Allah itu dalam secara bahasa itu al-quwwah, kekuatan wal istita'ah atau kemampuan. Sebagaimana selaras dengan firman-Nya Allah, qala law anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin syadid. Dalam dijelaskan dalam ayat tersebut Quraisy Shihab menjelaskan bahwa dalam ayat itu dikatakan kalaulah aku memiliki kekuatan untuk menolak kalian atau keluarga yang kuat untuk berlindung, maka sikapku terhadap kalian tentu akan berbeda. Aku pasti akan menghalangi kalian mendekati tamu-tamuku dan aku cegah kalian dari perbuatan dosa itu. Dan maksudnya di sini ialah bahwa seandainya Nabi Lut memiliki kekuasaan, maka dia bisa
menghalangi kalian mendekati tamu-tamu yang datang kepada Nabi Lut gitu. Nah, Samir arafan sifatan azaliyatan qaimatun bi dzatihi ta'ala zaidatun 'alaiha ya'ti biha al-ijadul mungkin wa yadamahu ala wafaqa ilmuhu ta'ala wa iradatihi. Wal maqsudu bil 'urfi huna ma tu'arrifu alaihi ahlul fan fa qudratuhu ta'ala qaimatun bi dzatihi la halaka anhu. Jadi sebagaimana ta'rif sifatul qudrah al-qudrah awalnya itu ialah sifatun azaliyatun qaimatun bi dzati ta'ala. Sifat yang azali, yang kekal, yang berada dalam zatnya Allah. Yaitu ya'ti bihal ijadul mungkin, yang dapat mewujudkan sesuatu yang memungkinkan wa idamuhu ala wafaqa ilmihi ta'ala, dan juga bisa meniadakan sesuatu yang dapat dimungkinkan gitu. Sesuai wa iradatihi, dan sesuai dengan kehendaknya Allah. Maksud bil urfi huna ma tu'arifu ali ahlul fan, dan maksud dari penjelasan ta'rif yang tadi itu ialah penjelasan dari ahlul fan. Itu orang-orang ahli seni gitu, kayak seniman gitu. Fa qudratu ta'ala qaimatun bi dzati la halakanhu, sedangkan kudrohnya Allah itu tetap berdiri, tetap ada, kekal, tidak ada yang bisa menghancurkannya gitu, tidak ada yang bisa menafikannya. Nah, Samir, ad-dalilul aqi ala sifatul qudrah wa dalilul aqi Allah subhanahu wa ta'ala sani'u qadimun lahu masnu'ul hadas wa kullu ma kana kadzalika la budda lahu min qudratin yujadu bihal asya'u wa yu'damaha fayantaju Allahu la budda lahu min qudrah. Jadi dalil akli dari sifat kudrah yaitu Allah adalah pencipta dari alam semesta gitu, qadimun, awal yang menciptakan alam semesta, lahu masnuun hadas, dan Allah juga memiliki ciptaannya gitu, kayak manusia, tumbuhan, dan lain sebagainya. Wa kullu makana kadzalika la budda lahu min qudratin yujadu bihal asya'u wa ya'damaha. Dan makanya Allah bisa menciptakan dan juga bisa menghancurkannya, karena Allah yang menciptakan gitu. Fa'antaju Allahu la budda lahu min qudrati, karena Allah memiliki kudroh, sifat kudroh. Jadi Allah bisa menciptakan, bisa menghancurkan, bisa menghidupkan, bisa mematikan. Wa alam annal alima lam yasduru anillahi ta'ala bi tariqil ijabi bal tariqil qasdi wal ikhtiyar. Wa fi dzalika radda ala falsafatil ladzina za'amu annal alima sadru anillahi bi tariqil illati wal ma'lul. Dan ketahuilah bahwa alam ini gitu, ini Allah menciptakan bitorikil, bukan bitorikil ijab, bukan dengan kewajiban gitu. Enggak Allah menciptakan alam semesta itu bukan kewajiban Allah, bal bitorikil qasdi wal ikhtiyar, tetapi Allah menciptakannya dengan qasdi wal ikhtiyar, dengan niat dan juga alasan gitu. Wa fi dzalika raddul falsafatil ladzina za'amu anna al-'alima sadru 'anillahi bi tariqil illati wal ma'lul. Dan sebab karena itu alal falsafah, para falsafah ini mendefinisikan bahwa Allah annal 'alima sadru 'anillahi bi tariqil illati wal ma'lul, dengan berdasarkan sebab dan akibat, kayak misalnya Allah menciptakan manusia untuk beribadah, makhluk di sana illa liya'budun gitu, ada sebab dan akibatnya. Secara cuma-cuma Allah menciptakan tanaman, ada fungsinya dan lain sebagainya gitu. Nah, Samir, al-qudratu la tata'allaqu illa bil mungkin. Wal qudratu la tata'allaqu illa bil mungkin faqat falat tu'alliqu laha bil wajibi wala bil mustahil, li anha in ta'allaqat bil wajibi fa au jatuhu kana tahsilun hasil wa huwa abasa wal abasu mahalla ala Allah ta'ala, wa in ta'allaqat bihi fa adamtuhu kana
qalban lil haqa'iq wa in ta'allaqat bil mustahil fa awjadtuhu kana qalban lil haqa'iq. Maksudnya dari sifat ini adalah kuasa Allah itu tidak bergantung dengan sesuatu yang bisa dimungkinkan. Maksudnya gimana? Jadi wal qudratu la ta'allaqu illa bil mungkin fala ta'liqu laha bil wajib wal mustahil. Jadi kudrah Allah itu enggak termasuk kewajiban Allah dan juga bukan mustahil bagi Allah gitu. Jika in ta'allaqat bil wajibi fa aujatu kana tahsilun hasil. Jika kudrah Allah itu disamakan dengan kewajiban Allah, maka itu adalah salah satu yang harus dicapai gitu. Sedangkan Allah tuh maha segala sesuatu. Kalau seandainya kita diwajibin tuh kayak ada gimana ya? Kayak ada paksaan gitu, kayak ada sebuah harus gini. Sedangkan Allah itu maha kuasa gitu. Apa aja bisa gitu. Wa abasa, maka yang kayak gitu tuh sungguh sia-sia gitu. Nggak mungkin dong. Wal abasa mahal Allah Ta'ala. Dan sedangkan sifat sia-sia itu mustahil bagi Allah. Wa in ta'allaqat bi fa adam tuhu kana qalban lil haqa'iq. Jika itu dikaitkan dengan dengan mustahilnya Allah, maka itu adalah kebalikan dari hakikatnya, bahwa Allah itu tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah gitu. Kayak seandainya Allah pasti bisa menciptakan langit dan bumi gitu. Gak mustahil dong, itu bukan sesuatu yang mustahil gitu. Nah, lanjut. Asarul iman bi sifatil qudrah. Asarnya iman dengan sifat jejak, kayak bekasnya iman gitu. Dengan kita mensifati sifatnya qudrah. Al-insanu indama yatafakkaru fil alam wa yaru asaru hadzal qudrah wa talaqataha yalja'a ila Allah ta'ala fi hali quwwati wa fi hali fihi ala haddi sawa'in fa fi halil quwwati la yatajabbaru wa la yastu ala ahadin bi quwwatihi wa jabbaratihi ini. Wahnya kurang. Wahnya kelebihan. Nah, asar iman dengan kita mensifati kudrahnya Allah itu al-insan indama yatafakkaru fil alimi wa yara asar hadil qudratu wa talaqataha. Jadi ketika seseorang memikirkan tentang dunia dan memikirkan kegunaannya dan juga segala sesuatu yang ada di dunia ini manfaatnya apa gitu. Yalja ila Allah ta'ala fi hali quwwati wa fi hali dhafi ala hadis sawain. Maka dia akan kembali kepada Allah, baik itu keadaan dia lagi kuat ataupun dalam titik lemahnya gitu. Jadi dia kayak ketika kita berpikir bahwa segala sesuatu ini Allah yang menciptakan, ya kita tidak ada apa-apanya gitu. Fa fi halil quwwati la tajabbaru wa la yastu ala ahadin bi quwwati wajabbaratihi. Dan dalam hal kekuatan gitu, ketika dia memikirkan bahwa Allah itu berkuasa, dia tidak akan melakukan kekuatan itu dengan melakukan kezoliman gitu. Haitsu yash'aru anna Allah qad di mana bahwa Allah ini dapat semata-mata mengambil kekuatannya itu. Jadi bahkan Allah yang memberikan kekuatan, dan Allah juga semata-mata bisa mengambil kekuatannya itu dan menjadikannya lemah gitu. Wa fi hali fihi la ya'asu min rahmatillah. Dan ketika dalam keadaan titik lemahnya seorang manusia ketika mengimani sifat kudrahnya Allah itu la ya'asu min rahmatillah wa fadlihi. Jadi enggak putus asa dengan rahmat Allah dan keutamanya gitu. Jadi Allah pasti bantu kita lah gitu. Bi'annahu subhanahu wa qadirin ala ayyibat ila fihi ila quwwatin. Karena Allah itu mampu mengubah dari sifat lemah kita menjadi kuat lagi seperti semula gitu. Ya, Nas Samir. Nah, syukran hadza minni, narju ila raisul jalsah. Baik, syukran akhina Adin. Al-mutakalim ba'dahu nahtu ila ukhtina Karimah Sabna. Tafaddali ya ukhti. Syukran.
الآن نبحث في صفة العلم. تعريفه لغة مطلق الإدراك واليقين، اصطلاحا صفة أزلية بذاته تنكشف بها المعلومات عند تعلقها بها. Pengertian sifat ilmu secara bahasa itu mutlakul idrak wal yakin, pengetahuan dan yakin yang mutlak kayak gitu. Tidak ada qaid manapun. Tidak ada qaid apapun itu. Nah, secara istilah sifat ilmu itu adalah sifat azaliyah bizatillahi ta'ala yang dengan sifat tersebut maklumat itu tuh bakal tersingkap kayak gitu. Ketika di situ ada ta'alluq kayak gitu. Wal ma'lumatu ashmal minal mumkinat wal mawjudat fa hiya ta'ummu al mumkinat wal wajibat wal mustahilat. Nah, maklumat di sini yang dimaksud dengan maklumat ini itu mencakup mencakup semua hal kayak gitu, semua hal yang ada di dunia ini, baik itu tuh hal-hal yang mungkin, baik itu wajib ataupun mustahil. Mungkin itu seperti misalnya manusia itu mungkin. Nah, itu tuh pengetahuan Gusti Allah tentang hal-hal mungkin seperti manusia itu tuh tahu kayak gitu, tahu secara detail. Begitu juga dengan hal-hal yang wajib seperti zatnya Gusti Allah, sifatnya Gusti Allah dan lain sebagainya. Dan yang mustahilat seperti Gusti Allah itu nggak memiliki anak. Nah, itu kan mustahil. Nah, Gusti Allah itu tahu semua maklumatnya itu tuh mencakup 3 hal tersebut. Semua ba'dah. والآن أدلة صفة العلم العقلية أنه تعالى فاعل فعلا متقنا ومحكما وكل ما كان كذلك يجب له العلم فالله يجب له العلم وبيان ذلك أنه ثبت أنه خالق لهذا الكون بدقة وإتقان في الصنع ونظام وحكمة في التركيب وذلك من أكبر الموجودات إلى أصغرها. Nah, ini kita membahas tentang adilah, dalil tentang sifat Gusti Allah, dalil aklinya, sifat ilmunya Gusti Allah ini. Nah, bahwa Gusti Allah itu fa'il, yang melakukan suatu perbuatan begitu secara mutkin, dengan sempurna, tanpa terlewat sedikit pun. Nah, kalau misalnya seseorang yang misalnya bisa melakukan hal itu, maka dia itu harus memiliki sifat ilmu kayak gitu. Sifat ilmu, punya sifat ilmu gitu. Maka Gusti Allah itu ya wajib harus memiliki sifat ilmu kayak gitu. Nah, kan karena Gusti Allah itu tuh kan pencipta. Kita tahu semua bahwa Allah itu kan pencipta alam semesta ini kayak gitu dengan sangat detail dan sempurna. Gak ada yang terlewat sedikit pun dalam membuat atau menciptakan sesuatu. Nah, dengan sangat teratur, bijaksana dalam menyusun makhluknya. Nah, kan kaun itu kan hal yang paling besar kan, akbarul mawjudat ila asghariha. Nah, pasti kalau misalnya menciptakan sesuatu dengan detail, berarti dia itu ya mempunyai sifat ilmu kayak gitu. Qala ta'ala inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas al-ayah. Wa saniyan sabata annahu ta'ala fa'ilun bil qasdi wal ikhtiyar wa kullu man kana kadzalika la budda ay yakuna aliman. Nah, yang seperti tadi telah dijelaskan bahwa Allah itu menciptakan sesuatu fa'ilun bil qasdi wal ikhtiyar, dengan sengaja ya, qasd dan ikhtiar, pilihan kayak gitu. Bukan bitorikil ijab, bukan dengan torikal ijab kayak gitu. Nah, maka dari itu Gusti Allah itu ya wajib dan pasti alim kayak gitu. Nah, sama ba'dah. Umumu ilmihi subhanahu wa ta'ala
ilmullahi ta'ala syamilun muhitun bi jami'il asya'i la ya'zibu anhu mithqala dzarratin fil ardi wala fis sama'i wa huwa ya'lamu al-kulliyati wal juz'iyati qabla wuqu'iha wa ba'da wuqu'iha wa la yataghayyar ilmuhu bi syai'in min dzalika. Nah, ini menjelaskan tentang keumuman sifat ilmunya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya Gusti Allah itu syamil muhit, mencakup dan ya mencakup semua hal begitu yang ada di dunia ini, yang ada di alam semesta ini. Pokoknya semuanya itu sifat Gusti Allah, sifat ilmunya Gusti Allah mencakup semua itu. Tak terlewat satu atom pun kayak gitu. Gusti Allah enggak melewatkan pengetahuannya itu tentang satu atom pun begitu, baik itu di bumi, di langit. Nah, Gusti Allah itu mengetahui kulliyat dan juz'iyat sebelum dan setelah terjadinya sesuatu kayak gitu. Wala yataghayyar ilmuhu bi syai'in. Tidak ada satu hal pun yang mampu mengubah sifat ilmunya Gusti Allah ini. Aradu ala man nafiya ilmallahi bil juz'iyat. Qala man ankara anna Allah idza alima al-juz'iyat fa inna dzalika yuaddi ila at-taghayyur fi 'ilmillahi wa at-taghayyur alayhi muhalun wa qad ujiba an dzalika bi anna at-taghayyura innama huwa fi at-ta'alluq faqat wa laysa fi 'ilmillahi al-qadim. Nah, di sini ada bantahan terhadap orang-orang yang menafikan ilmunya Gusti Allah terhadap hal-hal yang juz'iyat, terhadap juz'iyat. Nah, mereka itu berkata, kalau misalnya Gusti Allah itu mengetahui juz'iyat, hal-hal yang juz kayak gitu, juz'iyah, nah maka hal tersebut akan menyebabkan terjadinya taghayyur, perubahan dalam sifat ilmunya Gusti Allah itu. Nah, at-taghayyur, perubahan itu tuh mustahil begitu. Kalau misalnya perubahan terhadap perubahan sifat ilmunya Gusti Allah itu tuh mustahil, karena sifatnya Gusti Allah ya nggak mungkin taghayyur kayak gitu. Sifat ilmunya Gusti Allah nggak mungkin taghayyur kayak gitu. Terus dijawab nih bahwa at-taghayyur yang dimaksud di sini itu tuh bukan di sifat ilmunya Gusti Allah, bukan, tapi di ta'alluqnya saja. Nah, nanti sini akan dibahas sedikit tentang at-ta'alluq di situ setelah ini. Summa ba'da ilmullahi ghairu muktasab. Ilmullahi yakhtalifu min ilmil bashari fa ilmullahi ghairu muktasabin. Amma ilmul bashari fa hadithun ba'da jahlin wa natijun an i'mali fikrin wa ya'tarihi az-ziyadah wan nuqsan. Nah, ini tentang ilmunya Gusti Allah, bahwa ilmunya Gusti Allah itu tidak didapatkan dengan ijtihad kayak gitu, dengan apa sih ya di kasab kayak gitu, tanpa adanya kasab kayak gitu. Nah, berbeda dengan ilmunya manusia ya, ilmunya manusia itu tuh ya muktasab gitu. Orang atau manusia itu tuh mengetahui sesuatu itu kan hadis kan setelah dia tidak tahu. Contohnya nih sekarang kita lagi bahas tentang sifat ilmunya Gusti Allah. Nah, sebelumnya kita belum tahu tentang sifat ini. Nah, berarti kan tahunya kita tentang sifat ilmunya Gusti Allah itu tuh hadis, karena sebelumnya kita tuh nggak tahu. Wa natijun an i'malil fikri, dan dihasilkan setelah kita berpikir. Kita mengetahui sesuatu itu karena kita tuh berpikir dulu baru kita tahu kayak gitu. Nah, terus bisa bertambah dan bisa berkurang, itu ilmunya manusia, sedangkan ilmunya Allah itu enggak, karena ilmunya Gusti Allah itu ghairu muktasab. Amma ma jaa fil Qur'ani min ayatin yuhamu zahiruha anna ilmallahi muktasab fa innahu yu'awwal bi anna al-murada biha izharu muta'alliqi ilmihi subhanahu wa ta'ala aw bi anna al-lam lil aqibah mislu qawli ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Ini contoh pertama. Ayat di sini berbunyi walamma ya'lamillahu alladhina jahadu. Ayat sebelumnya itu am hasibtum tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Nah, seakan-akan dalam ayat ini mengatakan bahwa Gusti Allah itu sebelumnya itu tidak tahu. Gusti Allah belum mengetahui orang-orang yang
berjihad kayak gitu dari mereka kayak gitu. Nah, kan seakan-akan di sini Gusti Allah tuh berarti sebelumnya itu Gusti Allah tuh nggak tahu kayak gitu. Nah, bukan seperti itu, bukan. Gusti Allah itu Maha mengetahui. Ya'lam, maksudnya walamma ya'lamillah di sini, lamma ya'lamillah di sini itu idharu muta'alliq ilmihi kayak gitu. Karena misalnya nih bahwa mereka orang-orang itu tuh belum memperlihatkan jihadnya mereka kayak gitu. Nah, maksudnya lamma ya'lamillah di sini maksudnya belum terjadi secara nyata kayak gitu. Belum terjadi secara nyata jihadnya mereka orang-orang itu kayak gitu. Nah, jadi di sini bukan maksudnya Gusti Allah tidak mengetahui kayak gitu. Siapa sih orang-orang yang bakal berjihad kayak gitu? Orang yang jahadu kayak gitu. Bukan seperti bukan, tapi belum terjadi secara nyata aja kayak gitu. Nah, terus summa al-ayah summa ba'atsnahum lina'lama ayyul hisbaini ahsa lima labisu amada. Nah, di sini juga dijelaskan kayak seakan-akan zohirnya ayat kita lihat bahwa Gusti Allah itu tuh nggak tahu kayak gitu, nggak tahu mana di antara dua golongan yang akan menghitung dengan benar ini tentang Ashabul Kahfi ya. Apakah setelah dibangunkannya mereka itu yang Ashabul Kahfi baru Gusti Allah itu tahu? Enggak kayak gitu. Tapi emang Gusti Allah tuh udah tahu siapa dari mereka yang hitungannya itu lebih tepat ya gitu. Tapi ini tuh maksudnya itu setelah mereka bangun baru terjadi secara nyata gitu. Bisa kita tahu mana yang lebih benar kayak gitu dalam menghitungan dengan membangunkan mereka kayak gitu. Itu ta'aluknya itu seperti kayak gitu. Ta'aluk itu kayak apa ya? Ta'aluk itu ya yang masih berkaitan dengan ilmu Allah. Ilmu Allah mengetahui bahwa setelah mereka bangun bakalan tahu tuh mana yang bakal menghitung dengan benar kayak gitu. Bukan maksudnya baru tahu, bukan. Wallahu alam. Summa ba'dah syubhatun wa radduha. Qala al-mulhiduna anna al-insana majburuna ala ma yaf'aluhu min muzakaratin wa ma'asi wa munsaqawna ilaiha bisababi ilmillahi annaha taqa'u minhum wal jawabu ala dhalika kama alimta anna sifatal ilmi sifatu inkishafin wa laysat sifat ta'sirin falaysa lil ilmi madkhalun fi aliyatil wuqu' wal waqi' yu'ayyidu anna mujarradal ilmi la yu'assiru fi wuqu'il fa'li. Nah, ini tentang syubhah hal-hal yang samar dan bantahannya kayak gitu. Ini orang-orang mulhid, orang yang melancik itu berkata bahwa manusia itu tuh majbur, dipaksa kayak gitu seperti yang dikatakan oleh Jabariyah ya. Jabariyah bahwa manusia itu tuh majbur, dipaksa terhadap apa yang dia lakukan kayak gitu. Baik itu tuh hal-hal maksiat kayak gitu, bahkan hal maksiat pun manusia itu dipaksa kayak gitu. Jadi kalau misalnya di Jabariyah itu kan berarti gak dapat dosa kayak gitu kan ya. Nah, manusia itu juga digiring ke maksiat hal-hal tersebut ya gitu. Sebab sifat ilmunya Gusti Allah bahwa mereka itu tuh bakal melakukan bahwa apa sih perbuatan maksiat itu tuh bakal dilakukan oleh mereka kayak gitu. Nah, itu sebab ilmunya Gusti Allah. Nah, terus dijawab jawabannya itu bahwa sifat ilmunya Gusti Allah itu sifat inkisyaf, bukan sifat taksir. Inkisyaf itu kan menyingkap ya, ilmunya Gusti Allah itu tuh menyingkap kayak gitu. Bukan taksir, bukan memberi dampak kayak gitu. Ilmunya Gusti Allah itu menyingkap, bukan memberikan dampak. Nah, ini pokoknya nggak ada kaitan dengan wuku hakaza. Ada mubasyarah ila al-misal. وقد وقع مثال ذلك قديما حيث جاء رجل إلى سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال له ظهر في زماننا رجال يسرقون ويشربون الخمر ويزنون ثم يهتجون علينا ويقولون كان ذلك في علم الله فغضب ابن عمر وقال سبحان الله كان ذلك في علم الله ولم يكن علم الله يحملهم على المعاصي. Nah, di sini diceritakan bahwa itu ada seseorang yang datang kepada Ibnu Umar ya. Sayyidina Ibnu Umar tuh bilang ya, sekarang itu terjadi di zaman kita itu orang-orang yang mabok, orang-orang yang berzina kayak gitulah. Terus
bilang kan. Nah itu tuh karena dzalika fi ilmillah kayak gitu. Nah kemudian Sayyidina Ibnu Umar itu langsung marah kan. Beliau berkata, Subhanallah, maha suci Allah gitu, bahwa hal tersebut emang diketahui oleh Gusti Allah fi ilmillah walam yakun ilmullah yahmiluhum 'alal ma'asi, tetapi sifat atau ilmunya Gusti Allah tentang mereka yang bermaksiat itu tidak membawa mereka ke perbuatan maksiat tersebut. Emang mengetahui oh si A ini bakal melakukan maksiat kayak gitu. Tapi ilmunya Gusti Allah ini tidak yahmil, tidak yusabib, enggak membawa mereka ke perbuatan maksiat tersebut. Contohnya lagi seperti ayah membeli 2 baju untuk dua anaknya. Yang satu ayah ini tuh tahu yang satunya itu bakal suka yang warna hijau, yang satunya lagi bakal suka yang warna merah. Nah, setelah dibeli ternyata benar terjadilah bahwa yang pertama itu suka yang warna hijau, satunya lagi suka yang warna merah. Nah, hal ini itu tuh tidak ilmunya Bapak yang tadi itu yang pas pertama itu tuh tidak berkaitan layu asir pada wuku yang terjadi tadi bahwa anaknya itu emang ternyata milihnya yang sesuai dengan pengetahuannya Bapak itu kayak gitu. Allahu a'lam. Summa ba'dah asarul imani bisifatil ilmi idza alima idza alima al-insanu anna Allah ya'lamu kha'inatal 'aini wa ma tukhfi as-sudur fa inna dzalika yadfa'u ila muraqabatillahi sirran wa 'alaniyatan fala ya'sihi abadan la fi sirri wa la fil 'alan. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa asirru qawlakum aw jharu bih innahu 'alimun bidzatis sudur. Ini asar ya, asar sifat ilmunya Allah. Nah, jika misalnya manusia itu mengetahui bahwa Gusti Allah itu mengetahui hal-hal yang samar, hal-hal yang tersembunyi, hal-hal yang disembunyikan oleh hati, itu tuh maka hal tersebut itu bakal mendorong manusia itu untuk meyakini bahwa Allah itu tuh ya selalu mengawasi dia, baik itu tuh siron secara diam-diam maupun alaniyah. Maka dia juga tidak akan melakukan maksiat kayak gitu selamanya. Baik itu tuh secara diam-diam, walaupun dia sendirian, dia bakal ngerasa muraqabatullah kayak gitu. Allah Ta'ala wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu 'alimun bidzatis sudur. Nam kafaitu minni sama util fursali ra'isul jelasah. Baik, syukran uhtina sabna. Nahtu ila mutakallim akhir wa huwa ana nafsi bi sifatul iradah. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'riful iradah. Al-iradatu lughatan al-qasdu wal ma'ishatu. Adapun tentang iradah ini secara bahasa itu qasdu, tujuan, wal ma'isyah, dan kehidupan. Syarh ta'rif, adapun istilahnya qauluhu qa'imatun bi dzatihi raddan 'ala allazina yaquluna bi annaha qa'imatun fi ghairi mahalli aw bi annaha sifatus salbiyah ay adamu kaunul fa'ilu sahiyan wa hiya qaidu yahruju biha sifatus salbiyah. Dikatakan qa'imatun bi dzatihi secara istilah tentang irada ini yaitu qa'imatun bi dzatihi, berdiri dengan zatnya, raddan 'ala allazina sebagai sandaran bagi orang yang mengatakan bi annaha qa'imatun, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala qa'imatun fi ghairi mahali, berdiri sendiri fi ghairi mahali, yang tidak bertempat, au bi annaha sifatus salbiyah, atau bahwasannya Allah Subhanahu wa taala sifatus salbiyah, yaitu sifat salbiyah kayak wujud, idam, baqa gitu. Ayadamu qaulul fa'il sahiyan wa hiya qaidu yahruju biha, yaitu terikat, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala terikat dengan sifatus salbiyah. Dalilun akli, yaitu adapun dalilul akal secara akal ala sifatil iradah, mengenai sifat iradah ini. Salah kalau ulama fil istidlali ala iradatillahi ta'ala, bahwasanya ulama membuat kesepakatan bahwa tentang iradah Allah Subhanahu wa taala ini ada 2 jalan, tariqain. Al-awwal law fi subutiha lil bari min ghairi ta'arrud li wazifatiha.
wa tariqatul istidlal bihadza yuqalu Allahu sani'un muhtarun bil ikhtiyar wa kullu man kana kadzalika tajibu lahu al iradah wallahu li tariqi tajibu lahu al iradah. Adapun yang pertama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan, menghendaki sesuatu li wazifatiha dengan fungsinya juga, wa tariqatul istidlal bihadza yuqalu bahwasanya dikatakan Allah sani'un, Allah itu sang pencipta yang menciptakan, muhtarun apa yang dipilih bil ikhtiyar dengan pilihannya, wa kullu man kana kadzalik tajibul irad, maka semuanya itulah yang menjadikan Allah itu wajib memiliki lahul iradah, mempunyai kehendak. Wallahu li tariqi tajibul lahul iradah. Wa amasani law hazfi subutiha lil bari ma'a bayani wazifatiha wa ghayatu hadha tariqu ayyu qawlin kullu kainun muradullah ta'ala. Adapun yang kedua, sebagaimana Allah menghendaki sesuatu ma'a bayani wazifatiha dengan penjelasan dan tujuannya, wa ghayatun dan tujuan hadzal tariq, adapun tujuan yang kedua, tariq yang kedua ini, jalan kedua ini, ayyuqalu in kullu kainun, ataupun segala sesuatu yang ada, muradullah ta'ala, itu adalah maksud dari Allah. Segala sesuatu yang ada itu udah Allah maksudkan. Wa ma laisa bikainun laisa muradulahu, dan sesuatu yang tidak ada itu laisa, bukan yang dimaksudkan oleh Allah. Wa dulu ala anna ma tahaqqaqa fil kaun min khair aw syarri. Adapun maka menunjukkan bahwasannya segala sesuatu yang Allah kehendaki fil kaun, yang ada, min khairin dari yang baik, au syarrin atau yang buruk, atau sallallahu bil wujud, maka Allah sudah mengkhususkan keadaannya, sudah ada gitu. Fi waqti, di dalam waktu, wa makanu kaza, atau tempat. Wa ma dalilun nakli, adapun dalil yang nakli itu nasas dari nas-nas Quranul Karim, Quran yang mulia, isbatul iradah bishmal masyiah Allah Subhanahu wa ta'ala, itu mengenai kehendak Allah dan masyiah sya'ah, keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam itu ditunjukkan dengan firman-Nya. Dalil naklinya itu inna rabbaka fa'alu lima yurid, bahwasanya Tuhanmu fa'alu lima yurid, dapat melakukan apa yang Ia inginkan, apa yang Allah mau. Wa qala ta'ala wa rabbuka yakhluqu man yasha wa yahtar. Ya, Allah juga wa rabbuka, dan Tuhanmu lah yang menciptakan apa yang Ia yasha, apa yang Ia mau, wa yahtar, dan apa yang Ia pilih. Mughayaratul iradatul lil amri wal ilmi war ridha, perbedaan antara iradah amr wal ilmi war ridha. Amma mughayaratul iradah lil amr, ghairul iradatul lil amri min haitsu lafza, ada secara lafaz dan min haitsu makna. Wa min haitsu lafza fa zahiratun, maka secara lafaz zahir, idza lafzul amr ghairul lafzul iradah, kalau lafaz amr bukanlah lafaz iradah. Wa amma min haitsul makna, adapun secara makna, fal amru lahu surat, ada dua. Al awal talaba fi'lu ghairu kaf ka aqimus shalah, wasani talabul ka, yang pertama itu talaba, tuntutan, fa'ala ghairu kaf, sesuatu yang dikerjakan ghairu kaf, dengan tidak tanpa penyangkalan. Ka aqimus shalah, mendirikan salat. Wasani talabul kaf madlul alaihi binahwi kaf, itu tuntutan yang kaf yang penyangkalan, alaihi binahwi kaf. Qauli ta'ala, ya seperti yang dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an Karim, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wa amma mughayyaratul iradatul lil ilmi, adapun yang untuk mughayyaratul iradatul lil ilmi, fal anu lil ilmi sifatun inkishaf yata'allaqu bil wajibati wal jaizati wal mustahilat. Adapun yang mughayyaratul iradatul lil ilmi, bahwasanya ilmu itu sifatnya inkishaf, umum, yata'allaq, berhubungan bil wajibat, kewajiban wal jaiz wal mustahil juga. Amal iradah fasifatuhu tahsisul lil mumkin faqat bi ba'di ma yajuzu alaihi min al umur mutaqabbalah. Adapun tahsis lil mumkin ini maksudnya itu bahwasanya tidak ada, gerak, diam, itu udah mutaqabbalah ya, berlawanan, itu hal-hal seperti itu sudah
kudratnya Allah, iradahnya Allah, ketetapan dari Allah yang mana kita tidak dapat menciptakan seperti itu. Wa amma mughayaratul iradatul ridha fali'anna ridha ma'nahu qabulu syai'in wa adamul i'tiradu alaihi. Adapun mughayyar iradatul ridha itu fa'anna ridha, bahwasanya sesungguhnya ridha itu maknanya itu qabulu syai'in, menerima sesuatu, wa adamul i'tiradu alaihi, dengan tidak adanya penangkalan, tidak protes gitu, tidak menerima lapang gitu. Menerima artinya walaysa zalika makna, dan ini bukanlah makna iradah tapi makna ridho. Wallahu qad yuridu syai'in wa la yardahu, maka Allah itu terkadang itu menyukai sesuatu, bahwasanya Allah itu terkadang menginginkan sesuatu wala yardu, akan tapi tidak meridhoi. Faqad aradal kufra min ba'di ibadihi, Allah sesungguhnya menginginkan sebagian dari hambanya kafir, walam yarduhu lahum, dan Allah tidak meridhoi mereka. Qala ta'ala in takfuru fa innallaha ghaniyun ankum wa la yarda li ibadihi wal kufra wa in tashkuru yarduhu lakum. Al-Zumar sarul imanu bi sifatil iradah inama yukinul insanu bi anna Allah fa'alu lima yurid. Jadi pengaruh dari iman bi sifatil iradah, inama bahwasannya manusia itu yakin bahwasannya Allah itu fa'alu lima yurid, dapat melakukan apa yang Allah inginkan, wa in kulli syai'in yaqabi iradatihi subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan mana kulli syai'in, bahwasanya dengan kekuasaan Allah. Wala yantabi, maka kita tidak akan tertimpa qalaku wala yaradu itirab wala yata'af min, kita akan tidak akan tertimpa dengan hal yang gundah galau gitu, dan tidak kacau gitu, wala yata'affaf, dan tidak hatinya wala yata'affaf, tidak risau dengan musibah gitu. Kama annahu la yaqtaru bil asbab wa yata'allaq, kama annahu la yaqtar, dan kita tidak tertipu bil asbab, dengan sebab ya, dan yang sesuatu yang menghubungkannya, ila insya Allah, apabila Allah menginginkan sesuatu li fi'li, maka Allah akan melakukannya, dan jika Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan untuk menghilangkan, maka juga Allah akan menghilangkan. Fa'alal insan, hendaklah manusia itu mengambil sebab dengan tidak mengkaitkan sebab, akan tapi tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan terus berharap rahmat dari Allah dan tidak berputus asa. Syukran hazamini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.